Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV. Salah setiap minggu juga manjat. 3421 dan 3412 semuanya dengan 3 back ya. Ana habis ke rumah si Alice Lek lihat keadaannya. Oh gitu. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan saya ditemani sama Mas Kiki seperti biasa. Halo Mas Kiki, apa kabar Mas Kiki? Hai. Alhamdulillah. Mantap. Untuk video malam ini kita akan membahas tentang deal yang baru saja Liverpool lakukan ya. Bukan baru saja sih, beberapa jam lalu Liverpool lakukan, diumumkan ya kan, tentang Jordan Henderson yang melakukan perpanjang kontrak hingga tahun 2025. Jadi ini luar biasa banget, makanya kita bikin satu spesial video tentang ini dan live. Mantap, live untuk membicarakan pokoknya tentang sang kapten lah gitu. Jadi momen-momen apa aja yang berkesan apa segala macamnya, dan bagaimana pendapat kita tentang deal ini gitu kan di deadline day transfer window musim ini gitu. Dan saya lupa pakai jersey tadi. Baru ingat pas lagi intro. Mohon dimaafkan. Kebanyakan nyeting. Oke. Dan langsung aja kita mulai. Jadi beberapa minggu ke belakang ini sempat berhasil membuat gue deg-degan sih, tentu saja. Banyak berita bilang katanya dealnya tuh nggak berjalan dengan lancar gitu ya. Dan banyak berita yang bilang kalau Henderson juga mau cabut kalau memang dealnya nggak ketemu. Jadi Henderson punya kayak si Jordan Henderson ini katanya punya kayak semacam requirement, jadi mau ada permintaan lah gitu kalau memang mau diperpanjang gitu. Nah, jadi yang gue denger itu Henderson itu mau jaminan peran penting di squad, ya kan? Sedangkan dari sisi klubnya memang agak sulit nerimanya karena mengingat Jordan Henderson ini umurnya sekarang udah 31 tahun gitu. Tapi pada hari ini semua udah terjawab, dealnya sudah terlaksana, udah diumumkan. Jadi dia memperpanjang kontrak hingga 2025. Untuk titik temunya sendiri, apa deal-dealan di belakangnya gitu ya, alasannya kenapa akhirnya deal ini ketemu, kita juga nggak tahu ya. Pokoknya pasti udah ada deal-dealnya tersendiri. Apakah ya udah lu gue kasih jangka panjang tapinya ini gue nggak tahu lah, itu kita nggak tahu alasannya. Pokoknya yang pasti ini berita yang menggembirakan lah bagi kami fans Liverpool, bagi kita setidaknya di Red Salis TV ya Gaki. Iya. Kalau ada satu kata yang paling cocok untuk perpanjangan kontraknya Jordan Henderson, Ki, satu kata aja, silakan Ki. Amazing. Amazing yo. Kalau gue sih akhirnya. Akhirnya. Ya karena kita nungguin banget ya Ki. Oh iya. Cuma nih setelah diumumkan, gue langsung lihat-lihat dong sosial media bagaimana ya kan, di Twitter, di Instagram. Cuma memang banyak dari fans Liverpool yang bilang tuh di kolom komentar ya kan, di fanbase di akun-akun fanbase bilang Henderson ini secara leadership ya, leadership wise itu bagus. Tapi untuk gameplaynya banyak yang bilang enggak banget gitu. Jadi agak-agak gitu-gitu juga sih komentarnya. Jadi ya kita tahu sendiri lah, banyak yang nggak suka gitu sama Jordan Henderson. Gue juga bingung sama mereka. Tapi gimana Ki, menurut lu Ki, kalau lu bisa nih? Kalau menurut gue bias ya. Kalau gue nggak tahu ya kenapa ya. Kalau gue tuh kalau ada Jordan Henderson gitu, gue ngerasa aman gitu. Gue ngerasa aman di tengah ya. Walaupun kita fair aja, kalau misal dia yang mainnya nggak bagus ya ganti. Kita maunya ganti gitu. Tapi kalau udah ada dia nih, udah nge-lead dari awal gitu, kayaknya beda aja gitu. Karena gue juga nggak ngerti yang orang-orang bilang secara permainan dia agak kurang gitu kan. Itu gue kebanyakan back pass gitu katanya Ki. Kebanyakan dia enggak juga, itu kan part of strategi gitu. Part of strategi kita, kayak kita yang bilang sebelum video kita gitu. Ini tuh pemain semua ngejalanin instruksi.
gitu loh. Dan bonusnya ya ability pemain masing-masing itu sendiri gitu loh. Apakah bisa ngejalanin instruksi dan improvisasi gitu. Jadi kalau menurut gua Henderson ini bisa di semua lini gitu loh. Jadi dan ketenangan kita ada gitu. Itu nomor 1 nilai plus. Nah, nomor 2 di ruang ganti gitu kan. Terus leadership-nya dia, vokalnya dia gitu di lapangan gitu. Jadi itu yang dibutuhin itu. Kita tuh berasa banget waktu dia nggak ada gitu. Nggak ada yang vokal, nggak ada yang teriak-teriak. Weh ini nggak ada yang apresiasi kalau mereka bisa intercept atau tackle segala macam gitu. Tapi kalau Henderson di lapangan itu ada semua gitu. Jadi kalau menurut gua dia komplit kalau gua gitu. Tapi kalau memang kalau menurut apa nowadays ya ngelihat pemain-pemain yang ada compare yang ada yang menurut mereka lebih komplit, lebih modern atau segala macam, ya fair aja gitu, fair enough gitu. Jadi ya gua orang punya ability masing-masing gitu. Tapi kalau gua lebih tenang kalau dia ada gitu. Ya. Mungkin kalau boleh nambahin, kalau di bagian jadi banyak yang gue baca juga kan karena kebanyakan back pass apa secara gameplay nggak banget kayak gitu-gitu. Mungkin kalau gue boleh nambahin kan karena memang tadi gue setuju tuh sama lu yang lu bilang ketika lu bilang ini part of the strategy gitu. Jadi mereka hanya menjalankan strategi dan kebetulan memang Liverpool itu gameplaynya selama beberapa tahun ke belakang ini khususnya di bawah Klopp itu kan mereka memainkan high press ya. Khususnya 2-3 tahun ke belakang deh. Mereka main high press yang memaksa gue udah sering bilang ini sih. Jadi yang memaksa tim lawan itu bertahan ke dalam gitu. Nah, sehingga strateginya Liverpool ini kan memaksa back lawan si lawan ini mundur ke dalam nih. Sehingga terlihat seperti ngumpul di belakang kan. Nah, untuk ngebuka pertahanan yang setebal itu gitu karena kita high press juga ya memang dibutuhkan yang namanya stretching. Stretching itu memang operan dulu dari atas ke bawah sehingga mereka ngikut segala macam biar dia kebuka gitu. Nah itu klasik makanya kalau lu liatin kalau lu pada liatin sebenarnya nggak cuma Henderson yang melakukan back pass yang banyak oper-oper ke kanan ke kiri gitu. Itu nggak cuma Henderson, cuman memang kayaknya karena lu udah ada apa ya namanya? Udah mindsetnya lu udah terlalu merhatiin Henderson banget nih kayaknya orang terlalu sering melakukan ini ya. Padahal dia kan emang di posisinya di tengah gitu. Dia yang mengorkestrasi gitu. Dia yang apa sih namanya tuh dirijennya gitu. Dia yang mengorkestrasi lah gitu. Emang kayak dia yang lu liatin gitu karena lu lagi liatin dia jadi lu fokusnya ke dia doang kayaknya begitu deh kayaknya. Tapi kalau kita lihat nggak jarang juga Henderson melepaskan umpan-umpan yang mematikan apalagi ketika transisi kalau dari belakang habis dari ya kan nggak cuman Van Dijk yang bisa melakukan transisi ke depan langsung Henderson juga beberapa kali kalau bola mati corner segala macam bolanya mantul ke Henderson misalnya langsung ke depan lagi gitu dia bisa ngelihat itu gitu dan dia juga bisa crossing gitu jadi gue nggak bisa ngelihat bisa ngeliat kekurangan di diri Henderson banyak gitu. Cuma tapi dengan kelebihannya bisa menutupi semua gitu. Jadi dan fair enough kalau misalnya Klopp bilang dia kurang bagus atau strateginya nggak berjalan dengan adanya dia diganti gitu. Nggak ada masalah dengan itu gitu. Jadi ya gue nggak masalah gitu. Iya sih. Gue setuju sih ketika lo bilang dia adalah pemain yang komplit ya salah satu pemain yang komplit sih menurut gue Jordan Henderson. Makanya penting banget ada di squad. Dan gilanya adalah belakangan nih Liverpool nggak terlalu begitu banget. Jadi ya apalagi Klopp ya. Jadi kalau emang nggak bagus bener tuh diganti gitu. Nggak mandang dia siapa nggak gitu. Mandang dia siapa. Itu yang keren. Kan kemarin. Iya, itu yang keren. Dan oke, next gue pengen bacain dulu pencapaiannya supaya kita terrefresh gitu ya. Pencapaiannya Henderson selama di Liverpool FC gitu kan dari tahun 2011. Dia bilang lagi pencapaiannya adalah 394 penampilan sejauh ini sampai pertandingan kemarin tuh 394 penampilan dengan 49 gol dia pernah cetak dan mendapatkan trofi Premier League, Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup dan League Cup di tahun 2012.
Terus dia juga berhasil mendapatkan Footballer of the Year di tahun 2019. Itu yang pas kita Premier League ya. Kemudian dari pencapaian yang luar biasa tadi gue sebutin Ki, momen Henderson mana yang menurut lu paling oke? Boleh gak kita jawabnya barengan? Jadi sedikit aja. Momen yang paling berkesan nih ada Henderson itu. Boleh gak kita jawab barengan nih? Boleh. Bisa ya? Satu. Senang. Perannya dia di klub gitu. Momen yang paling ya momen gue sih ya apa aja ya, walaupun ini nggak harus gimana kan. Ada gak satu yang kita, spesial? kan? Ada, iya. Tapi boleh gak barengan? Kali aja sama gitu. Ayo. Udah ada. 1, 2, 3. Juara Premier League. Champions League lebih berkesan dari Premier League. Bukan. Kalau gue tadi sebenarnya mau bilang boleh nggak 2 gitu. Jadi kalau pertama karena Champions League itu ngebuka jalan untuk Premier League gitu akhirnya gitu. Oke. Kalau menurut gue ya Champions League yang gila di saat dunia overall ya di social media merajai semua gitu. Di tahun 2019 Liverpool juara Liga Champion. Wah, itu gua Iya sih. Gila, asli banget sih. Jadi itu Champions League. Habis Iya. itu gua second ya pasti Premier League gitu. Oke. Oke. Nah, ini karena video gue nggak berencana lama-lama ya. Jadi memang ya kita emang ini kan karena berita doang diskusi, nggak kayak lagi jelang laga boleh lama-lama. Jadi ini karena ini nggak berlama-lama, langsung aja kita ada kuis guys. Nah, kuis berhadiah. Nah, tapi nggak dijawab sekarang nih, yang lagi di live chat nggak dijawab sekarang, dijawabnya nanti ketika videonya selesai. Lu jawab di kolom komentar. Nanti soalnya videonya bakal gue share. Nanti orang bisa ikut berpartisipasi, jawab di kolom komentar. Nanti pemenang beruntungnya akan mendapatkan jersey home Liverpool musim ini dengan nama dan nomornya Henderson. Yoi. Ngomong dong. Great Origi. Oh, gue kira yang ini. Bukan yang itu dong, jangan dong. Itu mah mendingan buat saya dong. Oke, untuk kuisnya nih ya, sebentar. Sorry, sebentar. Untuk kuisnya saya munculkan di layar. Saya matiin dulu ininya. Nah, berikutnya ya kuisnya ya guys. Di musim berapa Jordan Henderson bergabung dengan Liverpool? Tadi sempat udah gue mention. 2009-2010, A. B. 2010-2011, C. 2011-2012, D. 2012-2013. Nah, jawabannya kalian bisa taruh di kolom komentar. Tapi syaratnya adalah kalian harus subscribe YouTube-nya Red Sales TV. Subscribe channel ini ya. Dan sertakan di jawaban kalian, sertakan juga ID Instagram ya. Username Instagram kalian atau username atau nama lengkap Facebook kalian, supaya nanti kalau udah pengumumannya udah keluar kita bisa hubungin gitu. Nah, pemenangnya akan dipilih secara acak pakai aplikasi, jadi nggak duluan. Untuk ongkirnya juga kita yang akan tanggung, kalian tinggal duduk manis aja. Pengumuman akan diumumkan di Instagram dan Facebooknya Red Sales TV gitu. Ya, kayaknya sih akan diumumkan di sana, bukan di video YouTube atau di YouTube-nya Red Sales ya. Jadi di sosial medianya. Jadi pastikan kalian juga follow dan like ya, follow IG-nya dan like Facebook-nya Red Sales TV. Pengumumannya dilakukan di hari Jumat tanggal 31 Agustus 2021. Untuk jamnya gue belum bisa kasih tahu, tapi kalian makanya pantengin aja di hari itu gitu sosial media kita. Nah, Jumat 31 Agustus. Sorry. Jumat tanggal 3 September. Sorry. September. Jumat tanggal 3 September 2021. Sorry. Oke. Untuk contoh format jawabannya jadi misalnya C 2011 2012, terus di enter di bawahnya atau di sebelahnya ditulis ID kalian
@fwibianto, kalau Instagram, kalau nama ya, kalau Facebook ya Frinaldi Wibianto atau frimaldi.wibianto kayak gitu-gitu deh. Ditulis di bawahnya. Jadi kita nanti kalau udah ketemu pemenangnya bisa kita hubungin balik gitu. Itu untuk kuisnya. Semoga beruntung teman-teman. Di random ya, random nggak duluan. Tapi kalau yang pemenang yang terpilih adalah yang duluan ya, gue nggak tahu. Jadi itu pakai aplikasi nantinya. Oke. Jadi itu untuk kuisnya. Apa namanya? Saya mau membahas ini dulu nih. Jadi untuk mana nih sih? Gue mau ngapain sih? Oke itu. Oke. Jadi sejauh ini Ki aktivitas perpanjang kontrak. Jadi memang di awal-awal bursa transfer memang yang difokuskan udah dibilang berkali-kali sama para jurnalis juga, Liverpool fokusnya adalah memperpanjang kontrak kan di musim ini. Jadi sejauh ini yang udah, dan memang kenyataannya seperti itu gitu. Sejauh ini yang memperpanjang kontrak itu adalah ada Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Andy Robertson, Virgil van Dijk, dan Adrian. Anak muda juga ada Colin Kelleher sama Harvey Elliott, kemarin juga udah perpanjang kontrak. Nah yang belum ada James Milner, itu kontraknya akan habis di tahun 2022. Ini musim terakhirnya ya kalau nggak salah. Terus juga Origi 2022. Nggak tahu nih Origi, ini kan deadline transfer window ya. Kita nggak tahu apakah akan diperpanjang atau dijual. Mungkin ini apa namanya nanti kita lihat jawabannya nanti malam gitu. Kayaknya jam 11 malam kalau nggak salah deadline day waktu Indonesia Barat bagian barat. Salah di tahun 2023 itu belum diperpanjang hingga saat ini. Firmino juga 2023 dan Fabinho juga di tahun 2023. Ini banyak yang jawab di kolom komentar. Fabinho udah, sorry. Fabinho udah ya? Emang udah Ki? Udah kemarin nih. Oke. Apa namanya? Ini banyak yang jawab di live chat. Jangan jawab di live chat. Jawabnya di kolom komentar nanti setelah video ini selesai gitu. Jadi itu aja lah ya untuk video kali ini. Nggak lama-lama kita bahasnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah apa namanya mensupport channel ini sejauh ini. Jangan lupa ikut serta di kuisnya dan dibantu support channel YouTube ini dengan share ke teman-teman kalian, ya kan? Dan di subscribe tentu saja, ya kan? Terima kasih. Sekali lagi kita undur diri ya Ki. Ya. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye. Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV. Salah setiap minggu juga manjat. 3421 dan 3412 semuanya dengan 3 back ya. Skateboard mini tuh kali. Ana habis ke rumah si Alisson Becker ngeliat keadaannya. Oh gitu.